Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga. Yang jawab salam semoga ahli surga. Daun salam, daun suci. Yang jawab salam semoga bisa berangkat ibadah haji. Kue talam, buah kentang. Yang jawab salam semoga lunas utang. Paling panjang bagian utang mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa safallahu lana min aqidatil jahilin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du ayyuhal hadirun a'azzakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah Nabiyyuna Muhammad. Yang jawab salawat dengan kompak dan semangat, saya doain banyak duitnya, panjang umurnya, lunas semua cicilannya. Bagaimana Pak Ustadz yang gak mau jawab salawat? Tetap saya doain biar pada rontok giginya. Wa qala Rasulullah Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudrik hajatuka irhamil yatim wamsah ra'sahu wat'imhu min ta'amik yalin qalbak wa tudrik hajat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil hadratal mukarramin. Yang teramat sangat kami hormati, kami muliakan, kami banggakan, serta sangat kami harapkan doa beserta restunya segenap para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh agama, para alimul ulama, para kiai, para hujat, para ustad, wabil khusus dan teristimewa kepada al-mukarram wa muhtaram yang menjadi wasilah datangnya saya kemari, yakni yang pertama qari kita yang luar biasa, ya, ganteng di banner, tua aslinya mah Bapak Ustadz Topan Syuhada, Masya Allah, tabarakallah. Juga kepada al-mukarram wa muhtaram Bapak Ustadz Saiful Amin. Tak ketinggalan juga kepada Bapak DKM kita yang luar biasa, yakni Bapak Haji Abdul Rauf beserta staf, para imam Masjid Al-Jihad, luar biasa, banyak kiai, banyak ustadz, banyak guru ngaji. Alhamdulillah. Al-Mukarram wa Muhtaram Al-Ustadz Haji Masyhur, Al-Mukarram Ustadz Solihin Bakhtiar, Ustadz Ahmad bin Yati, Al-Ustadz Haji Amrin Rangkuti, Al-Ustadz Cacang Haris, Ustadz Ali Abdullah dan Ustadz Nakman Khairul Hadi, serta para asatid lainnya yang punten tidak ada tulisannya di sini. Ampura. Mudah-mudahan kita doakan semoga para masyayikh kita, para guru kita, imam-imam masjid kita, amin semuanya, amin.
oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan sehat wal afiyah, diangkat derajatnya, hasil segala maksud dan tujuannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintah setempat sipil maupun militer, hadir ataupun tidak hadir, kudu dihormati. Betul apa betul? Bapak lurah kita ada? Alhamdulillah. Juga alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, yakni Bapak LPMK Kelurahan Bojong Nangka, Bapak Tato. Masya Allah, tabarakallah. Hadir juga beserta Bapak RW 15 dan 16. Semuanya lah yang halal hadir, tapi namanya di sini nggak ada. Hampura hapunten. Mudah-mudahan ya Bapak LPMK kita, Bapak RW dan RT kita semuanya dijadikan pemimpin-pemimpin yang jujur, adil dan amanah. Amin ya Allah ya Rabbal. MC hatur nuhun, terima kasih, thank you sudah memberikan waktu kepada saya. Mudah-mudahan MC banyak duitnya, diangkat derajatnya. Yang ngatur sound system ada apa enggak? Ini soundnya Masya Allah, luar biasa, bagus banget. Betul apa betul? Kedengaran enggak suara saya? Jelas apa tidak suara saya? Berarti soundnya bagus ini. Yang ngaturnya juga bagus ya. Mudah-mudahan yang ngatur soundnya ahli surga. Amin. Beserta sound-soundnya. Ya Allah ya Rabbal. Juga kepada yang memposting saya, mungkin ini live atau masuk YouTube kali ya. YouTube, mudah-mudahan berkah umur, berkah rezeki, amin. Pegal begitu juga, benar apa benar? Bapak-bapak, ibu-ibu, remajawan-remajawati, santriwan-santriwati, aki-aki, nenek-nenek, wabil khusus para janda. Ada janda? Ya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan kita semua angkat tangan, aminin semua, amin. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan rezeki yang berlimpah ruah. Amin. Semuanya bisa kebeli tanah sama sawah, kebangun rumah yang megah, kebeli mobil yang mewah, bisa berangkat ke Mekah Mukarramah, bisa ziarah ke Madinah Munawwarah, keluarga kita sakinah mawadah warahmah, anak turunan kita soleh dan solehah, hidup kita semuanya pada barokah, meninggal kita husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Puji syukur hanya milik Allah Rabbul Ghafur. Salawat salam kepada baginda junjungan alam Nabiul Hadi Rasulul Mustafa, baginda kanjeng Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah mullah ala yasin habibillah ala yasin. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu sudah malam dan acara kita terbatas karena masih ada acara lagi yang paling penting. Betul apa betul? Yakni acara santunan yatim beserta doa nanti akhir. Punten, saya juga memang di kampung saya kebetulan ya masih keluarga saya malam ini juga ngadain acara santunan yatim piatu ya, insya Allah jam 11 saya sudah ada di lokasi di sana. Makanya punten ibu bapak jamaah semuanya, ikan sepat, ikan gabus, ikan tawar lebih cepat lebih bagus karena perut udah lapar. Betul apa betul? Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele lebih cepat lebih bagus, jangan bertele-tel. Setuju apa tidak? Punten orang sini, jamaah sini, terutama jamaah ibu-ibu Masjid Al Jihad ini, kalau ngedengar ceramah kira-kira saya ceramah 10 menit terlalu sebentar apa kelamaan? Punten bapak ibu, saya ngomong sama ibu-ibu dulu ya. Lantaran ibu-ibu kalau nggak diajak ngomong, dia mau ngomongin kita. Wah. Betul apa betul? Ibu bapak punten hadirin jamaah semuanya, jawab yang kompak. Kalau dengar ceramah saya 1 jam kuat, 2 jam, 3 jam, 4 jam, panggil ambulan sekarang juga. Saya ceramahnya sambil diimpus. Ceramah kagak usah lama-lama, nih rumus ceramah
kode ceramah adalah singkat, padat, tepat, melekat, dan akhirat. Baliknya nanti kita semua bawa ilmu manfaat. Malu-maluin aja ngomongin barokah. Emang ada gitu. Lanjut. Terus. Mungkin kalau peci saya tinggi udah ciri khas saya, rambut saya panjang udah ciri khas saya, jangan komen. Pak Ustadz Saiful Amin pas saya datang, ibu-ibu astagfirullah. Itu penceramah pakai peci apa tiang tower katanya. Ibu bapak lihat di YouTube, ada 200 YouTube saya, peci saya ini paling pendek sengaja. Kalau di wilayah perumahan saya peci pakai pendek, kalau di wilayah kampung saya peci dari 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, sampai 50 cm. Ada yang nanya, Ustaz, itu peci buat apa? Saya jawab, buat bungkus bekakak ayam. Lah Ustaz, itu kenapa rambutnya panjang? Ini mah udah dari keluarga saya, dari bapak saya. Oh, jatuh lagi, pasang lagi. Momen rambut baik sih. Orang tua saya Pak Ustadz Hampura rambutnya segini, punten ya. Dan emang tapi saya paling sulit ini punya rambut panjang. Orang tua saya rambutnya bagus, kakak saya rambutnya bagus, adik saya rambutnya bagus, saya mah rontok. Kenapa minta ganti sampo? Waktu dulu mesantren Pak Ustadz, Pak Haji, Pak DKM, punten samponya sampo sunsilok. Berantakan rambut saya, kok saya ganti lagi sama sampo Pantene. Berantakan lagi, pokoknya mah dari Sunsilak, Rejo Ice, Pantene, Ziing, Dope, Lipombu, kagak ada yang cocok. Cocok enggak, rontok rambut saya, punten Pak Haji, saya pakai sampo mereknya sampo Kodomo. Lanjut. Kenapa saya bikin seperti ini? Saya lihat tadi jamaah ibu-ibu begini. Betul apa betul? Ini kagak apa-apa, ini saya ceramahnya bahasanya seperti ini, nggak apa-apa. Ikhlas bapak, ikhlas. Ridho ibu, ridho. Nggak nambah, nggak marah, nggak kundin, nggak namplokin. Lemes saya 2007 mulai dakwah. 12 tahun tinggal di Depok bersama Bang Haji Roma Irama, Ustaz Solmet, Zaki Meja, Aki Patrio. Kita berangkat ke Jambi, ke Padang, ke Palembang, ke Bengkulu. Sampai sekarang saya masih konsisten, masih istiqomah, masih tetap saya punya prinsip. Saya ceramah di mana-mana. Hanya 2 yang saya harapkan. Pertama, saya mah cuman butuh doa. Siapa ngomong duit? Siapa? Kencang lagi duit katanya, malu-maluin aja. Saya mah butuh doa. Mata duitan semuanya. Udah jangan gandeng-gandeng masalah duit mah. Yang kedua, saya butuh amal. Udah anak selesai lah, beres ini jamaah ini. Udah. Lanjut apa udah ini? Jadi saya butuh duit. Masya Allah. Punten Bapak Ibu hadirin jamaah semua. Kenapa saya tertantang dengan suara saya lantang? Tadi MC sampai segimana suara saya? Masya Allah. Saya udah lebih dari 20 kali ngancurin sound system. Makanya ini kalau sampai suara asli saya keluar, tidak cukup waktu 10 menit, 5 menit hancur ini sama saya. Kenapa? Saya mah emang dari bawaan lahir, dari orok suara saya mah kenceng. Kenapa suara saya kenceng? Maaf, di sini apabila ada bapak dan ibu yang suka yang punya penyakit bengek, tolong ikutin resep saya. Punten, kemana-mana sebelum berangkat makan cabai 9. Insya Allah mencret loh. 5 menit lagi, udah tengah 10 itu. Udah malam. Ibu bapak hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serius dulu sebentar. Kumpulnya kita semua di sini, duduknya kita semua di sini, syariatnya punten, syariatnya diundang oleh panitia, oleh Bapak DKM. Betul apa betul? Punten.
DKM, para panitia mengundang kita, mengumpulkan kita, mau itu lewat tulisan ataupun lewat media sosial dan lain sebagainya, itu hanya sebatas syariat, itu hanya sebatas upaya, itu hanya sebatas ikhtiar mereka mengundang kita untuk mengumpulkan kita. Hakikat yang sebenarnya kumpulnya kita semua di sini adalah kudrat, iradat, ketentuan dari Allah Subhanahu. Betul apa tidak? Karena kita yakin, seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan lagi. Setiap langkah kaki kita, ayunan tangan kita, gerakan anggota tubuh kita, bahkan yang terbesit di hati dan pikiran kita, kedipnya mata kita, ya punten, semuanya adalah dari Allah Subhanahu. Betul apa tidak? Berarti kita semua di sini adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah semua yang hadir di sini akan menjadi ahli bahagia dunia, amin, dan akan selamat di akhirat, amin ya Rabbana atina wa fil akhirati wa qina. Ya Allah, bahagiakanlah kami, amin. Muliakanlah kami, senangkanlah kami, amin, di alam dunia ini dan selamatkan kami di alam akhirat, amin ya Rabbal. Dikarenakan semua dari Allah, setiap gerak kita dari Allah, libatkan Allah dalam segala suasana. Artinya apa? Punten, dimanapun tugas kita sebagai manusia, tiada lain dan tiada bukan adalah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Pagi, siang, malam, susah, senang, sakit ataupun tidak, punten, tugas kita adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu. Lisan kudu zikir, hati kudu zikir, pikiran kudu zikir, bawa Allah, libatkan Allah. Insya Allah kalau dimanapun, acara apapun, kondisi apapun, kita melibatkan Allah. Allah selalu ada dalam hati dan pikiran kita, lisan kita, walaupun mata ke saya, hati ke Allah, insya Allah hidup kita akan barokah, amin ya Rabbal. Zikir sama-sama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula quwwata illa billahil habul kalami. 4 kalam Bapak, 4 kalimah, 4 lafaz zikir yang sangat disukai oleh Allah dan Rasulnya. Pertama adalah subhan, yang kedua alhamdu, yang ketiga Allahu, yang keempat kalimat haqqun 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miftahul jannah, kuncinya surga adalah la ilaha. Zikir penenang hati, penentram jiwa, barokah hidup kita. Pagi siang malam kita ucapkan la ilaha. Punten Bapak, punten Ibu, siapakah manusia yang hebat? Siapakah manusia yang sukses? Siapakah manusia yang berkah? Siapakah manusia yang luar biasa? Punten, tidak dilihat dari materinya, tidak dilihat dari bandanya. Punten, orang yang hebat kata Allah dan Rasulnya, bukan rumahnya yang megah. Bantuin. Bukan rumahnya yang megah, bukan mobilnya yang mewah,
bukan harta yang berlimpah, bukan duit yang berlipat-lipat, bukan rumah yang bertingkat-tingkat, bukan yang beristri 4. Orang yang hebat kata Nabi dan Rasulnya bukan yang rumah megah, mobil mewah, harta berlimpah, tanah sawah di mana-mana. Istilah kata walaupun rumahnya bertingkat-tingkat, duitnya berlipat-lipat, punten, kalau enggak mau ibadah, kalau enggak mau zikir, enggak mau ikut pengajian, enggak mau ikut jamaah, bukan orang hebat. Orang hebat mah tidak dilihat dari sekarangnya, lihat pada saat akhir hayatnya, sakaratul mautnya, apakah lisannya mampu mengucapkan Allah, apakah lisannya mampu mengucapkan la ilaha atau tidak. Karena orang dilihat bagus itu pada saat sakaratul. Betul apa betul? Ada yang sakaratul mautnya sama sekali tidak bisa mengucapkan Allah, bahkan Ustadz, Kiai, ajengan datang. Punten pengalaman saya pribadi, saya punya teman bos, masya Allah, tabarakallah, ibahnya megah, mobilnya mewah, harta berlimpah, tanah sawah, buah rayah di mana-mana, masya Allah, duit segala macam ada. Kata saya, bos, sakaratul maut sampai 4 bulan, ucapkan Allah. Kata saya, Allah, kata saya, la ilaha illallah. Na'udzubillahi min. Tidak bisa dia mengucapkan Allah, tidak bisa dia mengucapkan la ilaha. Tetapi orang biasa saja, teman saya pribadi, rumahnya ngontrak, nggak punya mobil, nggak punya motor, dia nggak punya motor yang namanya motor NMAX, nggak punya dia nggak punya motor picek, nggak punya dia motor Beat, nggak punya. Woi, mulut siapa? Dia hanya punya motor odong-odong. Tetapi pada saat sholat subuh berjamaah dengan saya, saat akhir setelah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kelepek, sadar lagi, la ilaha. Itulah orang hebat. Kata siapa? Bukan kata saya. Kata Rasul, jatuh lagi aja. Males lah gua malah udah. Ngambek gua diketawain baik. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Aus lah. Ibu mah enak. Saya mah di tenggorokan aku mau putus. Udah tuh, lihat jam 9:30. Kata Rasul, man qala la ilaha illallah di akhiri hayatihi dakhalal jannah. Siapapun yang ketika sakaratul mautnya bisa mengucapkan Allah, bisa mengucapkan la ilaha, maka merekalah ahli surga. Amin. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya hidupnya pada barokah, meninggal husnul khotimah. Bapak-bapak hidupnya juga semuanya barokah, meninggal husnul khotimah. Semuanya saat sakaratul maut bisa mengucapkan la ilaha illallah. Amin ya robbal. Lanjut apa udah? Bapak lanjut apa terus? Masih sanggup? Masih kuat? Masih semangat? Biasa aja kali. Merajut ukhuwah dan menebar kasih sayang di bulan Muharram ini intinya. Ini intinya. Ini. Merajut ukhuwah, menebar kasih sayang di bulan Muharram. Ini bahasa yang luang. Saya mah cadel nggak bisa nyebut ngetawain lagi loh. Maknanya dalam, artinya apa? Kita semua kumpul di sini walaupun dibalut dengan kegiatan seperti ini, intinya masih latu. Betul apa betul? Banyakin saudara, kudu akur sama tetangga,
punten. Maaf banget tinggal di perumahan. Saya lama tinggal di perumahan. Masya Allah, tabarakallah. Kadang kalau kita nggak mau nyapa, nggak kenal. Benar apa benar? Betul apa betul? Makanya punten, nilai-nilai silaturahmi jangan hanya di mulut saja, jangan hanya di banner saja, laksanakan dan amalkan. Lantaran apa? Lantaran kenapa? Zaman sekarang silaturahmi hanya sebatas di mulut, hanya sebatas di lisan. Faktanya, buktinya, nyatanya, realitanya tidak sedikit di antara kita yang sudah memutuskan silaturahmi. Betul apa betul? Tetangga sama tetangga ribut, benar. Saudara sama saudara gontok-gontokan, betul. Gara-gara duit, gara-gara warisan, gara-gara harta, betul. Makanya punten, tidak sah Anda dianggap umat Nabi. Anda bukan umat Rasul kalau Anda memutuskan silaturahmi. Oke, hikmahnya malam ini, jika ada dendam di antara kita, jika ada pendapat di antara kita, punten, saya sangat paham dengan keadaan kondisi masjid, saya sangat paham dengan keadaan musola, saya sangat paham dengan keadaan masyarakat kita. Yang namanya manusia pasti banyak beda pendapat. Betul apa betul? Benar apa benar? Beda pendapat wajar, tetapi jangan sampai jadi dendam di dalam hati. Betul apa betul? Supaya apa? Supaya la ilaha nancep di hati kita, tidak terhalang dengan kebencian kita. Betul apa betul? Tidak terhalang dengan keegoisan kita. Betul apa betul? Makanya insya Allah orang-orang sini mah semuanya ahli-ahli silaturahmi. Amin ya robbal, ya robbal, ya robbal. 1448 Hijriah, 5 menit lagi. 1448 kita berarti sudah masuk kepada umur yang tua. Yang tua. Ibu-ibu berarti sudah pada tua. Bapak-bapak sudah pada tua. Jangan melihat angka tahun, jangan melihat nomor tahun, tapi lihat kepada diri pribadi kita. Nih, kita sekarang makin kuat apa makin lemah? Kita sekarang makin muda apa makin tua? Dulu mah kita lagi perawan mah jalan juga, coba. Lagi muda juga gagah jalannya kita. Betul apa betul? Coba sekarang kita jangan ada yang begini. Betul apa betul? Dulu makan kacang sedap, sekarang betul apa betul? Benar apa benar? Bapak, Masya Allah, artinya apa? Ini peringatan buat kita. Berarti kita malah haula wala quwata illa. Makanya hidup jangan apa sih yang perlu kita sombongkan? Noah, kalau Anda menyombongkan harta, Noah. Anda menyombongkan segala macam warisan, Noah. Anda menyombongkan jabatan, Noah. Semuanya di antara kita akan mati. Orang kaya, orang miskin, presiden, gubernur, bupati, bapak lurah, RW juga, bapak RT, bapak DKM, bapak MC, ibu-ibu, bapak-bapak. Belum. Ulang lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jaka petir. Kurang kenceng. Jaka petir meninggal. Yang sopan apa mau Ustadz? Betul apa betul? Apakah pakaian yang selama ini kita tembong-tembongkan? Apakah emas yang selama ini kita pamer-pamerkan? Bu, maaf bu, kalau punya emas jangan sombong, ngapa? Lah, ini mah punya emas. OKB orang kaya baru. Biasanya masuk ke masjid kalau belum pakai emas mah biasa aja, assalamualaikum. Pas punya emas buka pintu, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Sombong amat. Ada yang kayak gitu ada? Mana orangnya? Apakah Anda kira yang di dalam musola, dalam masjid itu nggak pada punya emas? Mereka punya, cuman mereka mah nggak menembongkan karena saking henaknya. Ada yang pamer, akhirnya dibukalah emas mereka. Di mana emas mereka? Ditaruhnya di gigi. Makanya dijawab, itu haram. Jangan kecantikan sementara doang. Betul apa betul? Kegagahan, kegantengan sementara Yang kembali kepada Allah adalah biqalbin salim, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang bagus. Hilangkan dendam, hilangkan segala macam sesuatu yang mengotori hati kita. Yuk kita tebal kasih sayang di bulan Muharram ini. Mudah-mudahan ibu yang sedekah. Nih dengerin dong. Bapak-bapak yang infak sedekah dengerin Pak. Mamin abdin dengerin. Tasaddaqa bisadaqatin yabtagi biha wajhallah illa qala Allah ta'ala yaumal qiyamati abi wajautani falan akhiraka haramtu jasadaka alam nari wadkhul min ayyi abwabil jannah. Apal apa kagak? Benar apa benar? Hai yang sedekah karena Allah, yang infak karena Allah, yang berbuat baik kepada Allah, ada Allah di hati dan pikirannya, tidak peduli dengan omongan orang, tidak peduli dengan pujian orang, tidak peduli dengan cacian orang. Kata Allah, engkau sedekah untuk masjid, untuk yatim piatu, untuk fakir miskin dan lain sebagainya, yang diharapkan adalah keridhoanku kata Allah, maka silakan masuk ke dalam surga bebas. Amin ya robbal Pesan terakhir sebelum jam 10 kata Nabi, atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudrika hajatuka irhamil yatim wamsah ra'sahu wat'imhu min ta'amik yalin qalbak wa tudrik hajat. Apabila kita ingin punya hati bersih, ingin punya hati yang lembut, ingin hajat kita dikabul oleh Allah, maksud kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, keinginan kita dipermudah oleh Allah, maka cintai, sayangi, santuni yatim piatu. Irhamil yatim wamsah ra'sahu, rambutnya kita usap tapi jangan digecek-gecek, takut puyeng dia. Wat'imhu min ta'amik, kasih dia makan sesuai dengan makanan kita, insya Allah hajat kita terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan panitia Masjid Al Jihad, semua yang bergabung, semua yang berjuang, semua yang berpikir hingga terlaksana acara ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kedepannya masjid kita dan kegiatan-kegiatan Masjid Al Jihad ini semakin lancar dan makin barokah, makin sukses. Amin ya Allah ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 30 sampai 40 menit saya ceramah, mudah-mudahan dipahami, mudah-mudahan dimaklumi. Kalau ngundang saya mah nanti tahun 2297 ya. Punten saya walaupun sudah ceramah kemana-mana, saya sudah tidak menerima lagi ceramah kedua daerah, apalagi 3 tempat yang saya tidak akan pernah datang. Diundang berapapun saya dikasih dana, berapapun saya dikasih duit istilahnya, bahkan diiming-iming dengan apapun jatuh lagi aja. Punten, peringatan, informasi, fokus. Ada 3 tempat, tolong jangan ngundang saya Ahmad Alawi Jaka Petir. 1, saya Pak Ustadz Topan, Pak Haji, ya semuanya, punten ibu-ibu, tolong catat, Jaka Petir tidak menerima undangan. Di mana? Di Kalideres. 1, saya tidak mau ceramah di Kalideres. Emang kenapa? Nganyut saya ceramah di Kalideres. Yang kedua, saya tidak mau ceramah di mana? Di Balikpapan, nggak kelihatan gua. Yang ketiga, saya Pak Ustadz nggak mau ceramah di Rawabuaya. Emang kenapa? Saya baru pegang mic udah dicampok sama buaya. Demikian, hadirallahu wa ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.